Salam damai dan salam dalam kasih Kristus. Hari ini hari Rabu tanggal 2 September 2020. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai ayat 44. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti memiliki banyak pergumulan dalam hidupnya. Dan pergumulan tiap-tiap orang pasti berbeda. Salah satu pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini adalah berkenaan dengan sakit penyakit. Ada banyak orang yang mungkin merasa lelah dan putus asa karena harus bergumul dengan sakit penyakitnya yang tak kunjung sembuh. Ketika menghadapi pergumulan demikian, apa yang akan kita lakukan? Suatu kali seorang dokter berbagi pengalamannya tentang menghadapi penyakit yang diderita, bagaimana ia mengalami kesembuhan dari Tuhan dan apa yang dilakukannya setelah ia mengalami kesembuhan. Demikian ceritanya. Dr. Franz, itulah kita sebut namanya, mengalami penyakit yang sangat berat. Berbulan-bulan ia dirawat di ruang ICU dan bernapas dibantu dengan oksigen. Menghadapi sakit yang demikian, keluarga bingung, bahkan hampir putus asa. Dalam situasi ini, mereka hanya bisa berdoa dan memohon kepada pastor, teman-teman untuk mendoakan dokter ini. Pada akhirnya, doa-doa semua orang tidak sia-sia. Pada waktu yang tepat, Tuhan menyembuhkan Dr. Franz. Kesembuhan dokter ini merupakan berkat yang luar biasa baginya dan bagi keluarga. Maka setelah Dr. Franz sembuh, ia semakin rajin, semakin semangat dalam melayani pasien. Sebab katanya, "Tuhan sudah memberi aku kesempatan hidup yang kedua, dan kesempatan ini harus saya gunakan dengan baik, dengan melayani Tuhan dan sesama." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini sebuah pengalaman yang menarik yang dapat membantu kita untuk memahami kisah Injil pada hari ini. Yesus menyampaikan visi dan misinya mewujudkan kerajaan Allah dengan mengajar, dengan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, terutama menyembuhkan orang-orang yang sakit dan mengusir setan-setan. Ketika Yesus meninggalkan rumah ibadat dan mampir di rumah mertua Simon, ibu mertua Simon sedang sakit demam. Keluarga meminta Yesus
untuk menyembuhkannya, dan mujizat penyembuhan pun terjadi. Ibu itu sembuh, lalu melayani Yesus bersama para muridnya. Melayani merupakan tanda syukurnya kepada Tuhan yang telah melakukan karya besar di dalam dirinya. Di samping mertua Simon, Yesus juga menyembuhkan banyak orang sakit yang memberi berkat dengan meletakkan tangannya atas mereka, dan mereka pun sembuh. Dengan meletakkan tangannya kepada orang-orang sakit, Yesus memperlihatkan bahwa Ia melimpahkan kuasa Allah atas mereka. Saudara-saudari, memaknai peristiwa penyembuhan ini, beberapa hal yang bisa kita petik, yakni pertama, Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Maka jika kita sakit, baik sakit fisik maupun sakit batin, datanglah dan mintalah kepadanya rahmat kesembuhan. Kedua, ibu mertua Petrus disembuhkan oleh Yesus berkat perantaraan murid-muridnya. Maka kita juga dapat menjadi saluran berkat bagi kesembuhan sesama lewat doa-doa kita. Ketiga, ketika kita telah disembuhkan, maka sebagai tanda syukur kita atas berkat Tuhan, kita harus melayaninya setiap waktu. Apakah kita siap untuk melayani Tuhan dan sesama setelah kita mengalami kesembuhan dari Tuhan, seperti dilakukan oleh Dr. Franz tadi? Setelah kita diselamatkan, jadilah saksi Kristus dengan melayani Tuhan dan sesama. Amin.